Zombie Apocalypse. Welcome semuanya yang baru join. Di sini gue ingin mempresentasikan sedikit mengenai kompleksitas di dalam komunikasi ya. Tentunya dalam psikologi komunikasi. Sebelum kita memulai materi pertama, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Al dengan NPM 20370012. Oke, di sini kita mulai dengan kompleksitas komunikasi manusia. Dalam pandangan lain, manusia disebut juga berhubungan dengan manusia lain, biasa disebut makhluk sosial. Dikatakan juga manusia adalah makhluk yang saling berhubungan, bahkan saling membutuhkan dari individu satu ke individu lainnya. Dari individu satu ke kelompok lain, atau dari kelompok satu ke kelompok lainnya, yang kesemuanya tidak dapat terpisah antara satu dengan yang lainnya, bahkan bisa membatasi antara satu dengan yang lainnya. Kompleksitas tingkah laku kehidupan manusia meliputi hampir seluruh kegiatan kehidupan manusia. Manusia memiliki pertimbangan dalam bertindak. Manusia juga mampu merefleksikan kegiatan masa lalu yang pernah dialaminya, dan juga memproyeksikan masa depan apa yang hendak dilakukan serta apa yang dicita-citakan. Semua dilakukan oleh manusia itu sendiri, sesuai dengan apa yang manusia kehendaki. Diikuti dengan konsekuensi tanggung jawab yang bisa memberikan pengaruh emosional, psikis, sosial, ekonomi, serta budaya. Selanjutnya, untuk dapat memahami cara berpikir manusia, merupakan memahami cara tindakan dari manusia itu sendiri. Salah satunya adalah kebudayaan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Kebudayaan yang dimiliki manusia berawal dari kebudayaan manusia terdahulunya, merupakan sarana dalam pergaulan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dari tahun ke tahun, abad ke abad, dan zaman ke zaman, kebudayaan manusia semakin kompleks. Dari pola kebudayaan itu sendiri, pola menurut dari segala aspek yang ada dalam kebudayaan itu. Kebudayaannya manusia cenderung menuju sifat modernitas. Kompleksitas manusia itu muncul sebagai akibat dari semakin rumitnya pola kehidupan manusia serta kemajuan teknologi yang diciptakan itu sendiri. Jika pola kehidupan manusia semakin rumit, maka masalah-masalah yang timbul pun semakin kompleks. Ini membuktikan bahwa dari waktu ke waktu, manusia selalu berpikir mencari penyelesaian masalah tersebut. Dengan penyelesaian masalah tersebut, maka manusia menciptakan teknologi yang dapat membantu masalah mereka itu. Selain itu, manusia memunculkan suatu ide-ide, gagasan-gagasan baru guna basis penciptaan teknologi selanjutnya, atau sebuah kumpulan konsep-konsep baru dalam memahami keberadaan masalah pada saat itu. Maka kemungkinan terjadinya suatu kompleks sistem dalam kebudayaan manusia serta terbentuklah suatu pandangan dalam diri manusia dan terbentuknya perilaku yang baru. Yang kedua, kita akan membahas tentang karakteristik komunikasi manusia. Brand Ruben mengatakan bahwa komunikasi manusia sesungguhnya merupakan gunung es yang tampak di permukaan yang dapat dilihat dengan kasat mata. Itu hanya sebagian kecil. Bagian terbesarnya justru berada di bawah permukaan, tidak dapat dilihat atau diamati. Ketika seorang awam melihat dua orang yang sedang bercakap-cakap, melihat sejumlah kecil terlibat dalam diskusi, dan sebagainya, proses komunikasi yang terjadi tampaknya sederhana. Pesan dikirimkan atau send message, pesan kemudian diterima atau receive message, lantas seseorang bertindak atas pesan yang diterimanya itu. Sebenarnya, proses-proses yang terlihat sederhana itu sesungguhnya tidaklah demikian. Proses komunikasi yang terjadi sangatlah kompleks. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang aspek komunikasi yang dapat diamati atau terlihat. Yang pertama ada interaction. Yang dimaksud dengan interaction di sini adalah orang, yakni orang yang terlibat dalam proses komunikasi, baik secara pengirim maupun penerima. Kita juga bisa menyebutnya dengan partisipan komunikasi. Siapapun juga orang terlibat dalam komunikasi, baik dalam komunikasi interpersonal, kelompok, sosial, massa, bisa kita sebut interaction. Yang selanjutnya ada simbol. Simbol adalah sesuatu, huruf, angka, kata, objek, orang, atau tindakan yang mewakili sesuatu. Simbol dapat berupa simbol verbal dan non-verbal. Kemampuan menggunakan simbol adalah kemampuan manusia yang membedakannya dengan makhluk hidup lain. Di antara berbagai pokok pembicaraan yang dipikirkan oleh para pemikir dan penulis dewasa ini, suatu hal rupanya hampir disepakati oleh semua orang, bahwa simbol telah mempunyai makna dan mempunyai arti-arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia.
Yang selanjutnya ada media. Media adalah sarana yang dipakai oleh manusia dalam mengirimkan pesan. Sampai saat ini, media yang digunakan oleh manusia dalam berkomunikasi sangat bervariasi. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh dalam hal ini. Aspek komunikasi yang tidak dapat diamati atau tidak terlihat. Yang pertama ada meaning. Manusia menciptakan atau menghasilkan simbol. Ketika menggunakan simbol dalam berkomunikasi, kita menciptakan arti-arti atau meaning dari simbol-simbol tersebut. Tanpa arti yang kita buat, simbol itu tidak bermakna lagi. Dalam memberi makna sebuah simbol, ada sebuah simbol yang disepakati oleh banyak orang. Ada pula simbol yang artinya secara terbatas atau berbeda-beda. Yang kedua ada learning. Manusia lahir dengan kecenderungan merespon pesan tertentu. Kita menyebutnya refleks. Misalnya, bayi yang baru dilahirkan secara otomatis dapat menghisap susu ibu. Kita dengan cepat akan berteriak dan menarik tangan kita jika tangan itu kena sesuatu yang panas atau membuatnya sakit, dan sebagainya. Respon seperti ini bersifat otomatis, non-simbolik, dan tidak dipelajari. Respon seperti itu hanya sebagian kecil dari aktivitas manusia. Dalam kehidupannya, manusia justru lebih banyak dituntut memproses pesan yang didasari oleh arti-arti atau meaning yang telah dipelajarinya. Setiap saat-saat manusia dihadapi oleh pesan-pesan dan ia harus memberikan reaksi atas pesan-pesan itu. Di sini, ia bertindak atau memberikan respon dengan memberi arti atas pesan-pesan itu. Pemberian arti itu diperoleh manusia lewat proses learning atau belajar. Hal itu diperoleh melalui sekolah formal, misalnya membaca, menulis, dan menghitung. Namun, proses belajar terbanyak melalui adalah pengalaman. Yang selanjutnya ada subjectivity. Orang yang melakukan komunikasi dalam artian sebuah komunikasi yang dilakukan melalui media yang tidak dapat menampilkan orang yang melakukan komunikasi tersebut. Dalam artian subjectivity ini adalah orangnya ya. Perlu diingat ini adalah orang yang melakukan komunikasi tersebut. Yang selanjutnya ada negotiation. Dalam proses komunikasi, kita selalu melakukan adaptasi atau menyesuaikan diri dengan komunikator lain. Dalam proses negosiasi, kita akan mengirimkan pesan-pesan yang kita perkirakan akan diterima oleh mitra bicara kita dan kita berusaha membuat interpretasi atau menangkap makna atas pesan yang dikirim olehnya sesuai dengan yang dimaksudnya. Karena proses negosiasi ini, komunikasi tetap bisa berlangsung. Yang selanjutnya ada kultur. Setiap saat kita belajar dari dan dengan orang lain. Kita dipengaruhi orang-orang lain melalui partisipasi kita dalam kelompok, organisasi, dan masyarakat. Melalui partisipasi ini, kita membangun kesamaan pengalaman dengan orang-orang lain. Dalam proses komunikasi sosial ini, simbol-simbol kita pengalaman-pengalaman orang lain menjadi terbagi, tersebar, terstandarisasi. Inilah yang disebut dengan intersubjectivity. Melalui komunikasi manusia, kita menciptakan budaya bersama. Ini akan membantu kita dalam memberikan makna atas sesuatu. Makin sama budaya kita dengan orang lain, makin sama pandangan atau makna kita tentang sesuatu. Maka makin baik komunikasi berjalan. Yang selanjutnya ada interactive level and context. Komunikasi manusia berjalan dengan berbagai konteks dan berbagai tingkat. Bisa di tingkat individual, antar individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat. Hubungan-hubungan individu lain yang kita jalin, kelompok di mana kita terlibat, organisasi tempat kita bekerja, dan masyarakat tempat kita tinggal, semuanya akan mempengaruhi aktivitas komunikasi individual kita. Pada gilirannya, komunikasi interpersonal kita misalnya apa yang kita rasakan dan pikirkan tentang diri kita sendiri mempengaruhi interaksi kita dengan orang lain, kelompok, organisasi, dan masyarakat. Yang selanjutnya ada self-reference. Komunikasi manusia bersifat self-reference dan autobiografis dalam berkata atau bertindak, atau memberikan makna akan sesuatu. Orang selalu merujuk pada dirinya sendiri dan pengalamannya sendiri tentang hal tersebut. Yang selanjutnya ada self-reflexivity. Karakteristik lain dari komunikasi manusia adalah adanya kemampuan refleksi diri atau kesadaran diri atau self-consciousness. Artinya, manusia punya kemampuan melihat dirinya sendiri sebagai diri atau self. Karena kemampuan ini, manusia memiliki kemampuan untuk memikirkan dirinya, perilakunya, harapannya, dan sebaliknya. Juga mengenali apa-apa kekurangannya, kegagalannya, harapannya yang tak tercapai, dan sebagainya. Kemampuan tentang diri ini berpengaruh besar terhadap misalnya, bagaimana kita bicara pada orang lain, kita berpikir tentang sesuatu, kita bertindak, dan sebagainya. Ini semua jelas berpengaruh terhadap hubungan kita dengan orang lain.
Yang selanjutnya ada inevitability. Manusia tidak dapat tidak berkomunikasi. We cannot not communicate. Manusia tidak akan pernah berhenti melakukan komunikasi. Sepanjang waktu, ia akan terus terlibat dalam proses menghasilkan dan menerima pesan. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai kompleksitas komunikasi dalam psikologi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya ada kata yang kurang berkenan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.